Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Raca. Film ini dirilis tahun 2012 yang disutradarai oleh Sampath Nandi dan dibintangi oleh Ramcharan. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Surya Narayana. Ia sangat menyayangi putranya yang bernama Raj, namun Surya selalu memanggil Raj dengan sebutan Cherry, dan mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Rayu Durgam. Surya merupakan orang yang baik hati dan selalu ingin mensejahterakan warga sekitarnya, dan karena hal tersebut Surya dianggap sebagai dewa oleh mereka. Surya memiliki sahabat yang bernama Ragupati, yang merupakan seorang pria kaya raya yang kekayaannya tak akan habis hingga 7 turunan. Saat itu mereka akan merayakan sesuatu yang sudah mereka capai. Dan dalam acara tersebut Ragupati membawa istri dan anaknya yang bernama Amu. Lalu Raj memperkenalkan dirinya kepada Amu dengan nama Cherry. Saat perayaan akan berlangsung, pendeta meminta bunga lili untuk persembahan karena bunga tersebut merupakan simbol dari desanya. Akan tetapi ibu Raj lupa tidak membawa bunga tersebut. Lalu Raj menawarkan dirinya untuk kembali ke rumah dan mengambil bunga lili itu. Mendengar hal tersebut, Amu meminta agar Raj sekalian mengambil bunga lili untuknya juga, karena kebetulan bunga itu adalah bunga kesukaannya. Dan Amu berjanji akan memberikan kalung kesayangannya jika Raj membawakan bunga lili untuknya. Singkat cerita, saat Raj kembali ke acara perayaan tersebut, tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi. Saat itu Raj menangis karena ayah dan ibunya meninggal dalam ledakan tersebut. Di sana ia menemukan kalung Amu yang terlepas, namun mayat Amu tidak ditemukan. 13 tahun pun telah berlalu, dan kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama James. Saat itu James membanggakan dirinya. James berkata jika ia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan dalam taruhan apapun. Tak lama 3 orang pria datang. Mereka berkata jika perkataan James itu tidak benar, karena bagi mereka bos merekalah yang paling hebat. Dan yang mereka sebut bos itu ternyata adalah Raj yang sudah dewasa. Raj tumbuh menjadi pria yang tidak ingin kalah dari siapapun. Saat itu Raj bersedia untuk bertaruh dengan James dan ia menantang James untuk mengendarai mobil di rel kereta api. James yang kesal, ia pun menerima tantangan Raj dan pertandingan pun dimulai. Mereka berdua mengendarai mobil di rel kereta api. Saat itu terlihat kereta api yang muncul dari arah berlawanan. Dan akhirnya Raj pun memenangkan taruhan. Lalu Raj memberikan uang taruhan tersebut kepada temannya untuk biaya kuliah adik temannya itu. Setelah kematian orang tuanya, Raj dibesarkan oleh sepasang suami istri dan Raj sudah menganggap mereka sebagai orang tua angkatnya. Ayah angkat Raj adalah seorang pemabuk. Meski Raj selalu mengingatkannya, namun ia tak pernah berhenti untuk minum. Dan Raj menjadi tulang punggung keluarga yang selalu memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari ayah angkat Raj sekarat karena pengaruh minuman alkoholnya. Lalu Raj segera membawanya ke rumah sakit. Di sana dokter memberitahukan bahwa ayah angkat Raj mengalami diagnosis sirosis hati akibat dari alkohol yang selalu diminumnya. Maka dari itu ayah angkat Raj secepatnya harus mendapatkan transplantasi hati. Jika tidak, maka nyawanya tidak akan terselamatkan. Dan dokter hanya bisa memberikan obat untuk mengurangi rasa sakitnya selama 1 bulan. Karena ternyata biaya transplantasi hati itu sebesar 20 lak. Sedangkan Raj dan keluarganya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Raj pun terus memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan uang tersebut. Tak lama James datang menemui Raj. James memanfaatkan kesusahan Raj dan ia ingin menjatuhkannya. Saat itu James mengajak Raj untuk bertaruh tanpa memberatkan Raj sepeser pun. James hanya ingin menantang Raj untuk melakukan sesuatu.
Dan jika Raj berhasil, James akan memberikan uang sebesar 20 lak untuk biaya operasi ayah Raj. Akan tetapi jika Raj gagal, Raj tidak boleh lagi membanggakan dirinya sebagai pemenang. Dan Raj juga tidak boleh menampakkan diri atau ikut taruhan apapun. Kemudian Raj menerima tantangan James karena ia sangat membutuhkan uang tersebut. Raj pun bertanya apa tantangan yang akan James berikan. Lalu James berkata jika Raj harus membuat wanita yang bernama Citra jatuh cinta kepada Raj. Raj pun bingung dengan tantangan tersebut. Lalu James memberitahukan bahwa Citra bukanlah wanita sembarangan. Ia adalah putri dari seorang pengusaha yang bernama Bellary. Bellary merupakan seorang pria yang sangat ditakuti dan juga berpengaruh di kota tersebut. Dan Bellary selalu melindungi Citra di setiap detiknya. Karena Citra bagaikan berlian di mata Bellary yang tak boleh dimiliki oleh siapapun. Dan Bellary akan melakukan apa saja jika ada pria yang mencoba mendekati anaknya itu. Setelah mendengar cerita James, Raj pun tetap menerima tantangan tersebut. Lalu James memberikan waktu selama 1 bulan kepada Raj untuk membuat Citra jatuh cinta. Dan dengan percaya dirinya, Raj meminta agar James segera menyiapkan uang tersebut. Karena Raj yakin jika ia bisa membuat Citra jatuh cinta kepadanya. Suatu hari Raj datang ke kampus Citra bersama teman-temannya untuk memulai aksinya. Saat itu Raj melihat Citra yang bertabrakan tanpa sengaja dengan seorang pria. Lalu pengawal Citra bersiap akan melempar pria tersebut dari atas gedung. Dan hal tersebut membuat teman-teman Raj ketakutan. Akan tetapi Raj malah berkata jika mereka harus melakukan sesuatu untuk menarik simpati Citra. Lalu Raj membela seorang wanita yang terlihat sedang diganggu oleh seorang pria. Dan untuk mendapatkan perhatian Citra, Raj mengaku jika wanita tersebut adalah adiknya. Akan tetapi aksinya itu gagal karena Citra menjelaskan jika wanita dan pria tersebut adalah sepasang kekasih. Mendengar hal tersebut, Raj pun menjadi salah tingkah karena kebohongannya. Dan Raj merasa bingung bagaimana caranya agar ia bisa mendekati Citra karena pengawalannya sangat ketat. Suatu hari Raj mendapatkan informasi jika Citra mengikuti kelas tari 4 kali dalam 1 minggu. Dan Raj dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati Citra dengan menyamar menjadi guru tarinya. Karena kebetulan pelatih kelas tari tersebut diganti dengan yang baru. Dan Raj dapat menculik pelatih tersebut dan menyamar untuk menggantikannya. Dengan begitu Raj lebih leluasa untuk mendekati Citra. Singkat cerita, teman-teman Raj pun menjemput pelatih tari tersebut. Dan pelatih itu bernama Rangela. Saat itu mereka mengaku bahwa mereka berasal dari tempat di mana ia akan melatih tari itu. Saat itu ada 3 orang pria yang juga menyambutnya dan berfoto dengannya. Setelah itu mereka membawa Rangela ke tempat Raj. Di sana mereka mengancam Rangela agar menuruti perkataan Raj. Jika tidak mereka akan memasukkannya ke penjara. Karena Rangela telah membawa obat terlarang di tasnya. Dan bukti berfoto dengan buronan polisi. Dan ternyata obat-obatan tersebut mereka masukkan ke dalam tas Rangela saat ia lengah. Dan dengan terpaksa Rangela menuruti perkataan Raj. Keesokan harinya Raj mendatangi kelas tari dan memperkenalkan Rangela sebagai asistennya. Di sana Raj bertemu dengan Citra yang masih bersikap cuek kepadanya. Akan tetapi Raj tidak pantang menyerah. Setiap hari Raj selalu mengganggu Citra. Raj berkata jika ia akan melakukan apa saja demi Citra. Akan tetapi Citra malah tertawa mendengar hal tersebut. Citra berkata bahwa ia akan membalas cinta Raj jika Raj dapat menyelesaikan 3 tantangan darinya. Lalu Raj pun menerima tantangan tersebut. Dan tantangan pertama, Raj harus berani memberikan surat cinta kepada Citra di hadapan Bellary. Dan Citra memberitahukan bahwa besok ia akan pergi ke sebuah mall untuk membeli persiapan ulang tahunnya. Dan jika Raj berhasil, ia akan melanjutkan ke tantangan kedua. Keesokan harinya, Bellary dan Citra pun mendatangi sebuah mall dengan diikuti oleh Raj. Di sana Raj memanggil nama Bellary. Dan hal tersebut membuat para pengawal Bellary mengarahkan senjata kepadanya. Kemudian Raj menghampiri Bellary dan Citra. Saat itu Raj mengungkapkan cintanya kepada Citra di hadapan Bellary.
dan ia juga memberikan surat cinta kepada Citra. Akan tetapi hal tersebut membuat Bellary kesal dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak Raj. Namun tiba-tiba balon meletus mengejutkan mereka. Dan akhirnya Raj mengaku bahwa ia dan teman-temannya dari acara reality show yang akan ditayangkan di televisi. Lalu Bellary menanyakan siapa produser dari acara tersebut. Dan Raj meminta Rangela untuk berpura-pura menjadi produsernya. Setelah menyelesaikan tantangan pertama, Citra memberikan tantangan kedua kepada Raj. Citra meminta Raj untuk memberikan bunga ke rumahnya dengan melewati semua pengawalnya. Keesokan harinya Raj pun datang ke rumah Citra sembari membawa sekuntum bunga. Dan Citra pun terkejut melihat keberanian Raj. Di sana Raj dihadang oleh semua pengawal Citra. Akan tetapi Raj dapat mengalahkan mereka semua. Setelah itu Raj masuk ke rumah Citra dan memberikan bunga tersebut. Kemudian Raj pun pergi meninggalkan rumah Citra. Tak lama Bellary pun datang. Saat itu ia telah mendapati semua anak buahnya babak belur. Dan hal tersebut membuat Bellary sangat marah. Setelah tantangan kedua berhasil, Citra pun bingung memikirkan tantangan selanjutnya. Sehingga Raj yang memutuskan untuk tantangan terakhir Citra. Raj berkata bahwa ia akan membawa Citra seharian dari cengkeraman para pengawalnya. Dan ia akan menurunkan Citra di hadapan ayahnya tanpa ragu. Halo dokter Papa. Keesokan harinya saat Citra akan pergi ke kampus, pengawalannya pun semakin diperketat. Karena Bellary tidak ingin Citra diganggu kembali oleh Raj. Akan tetapi lagi-lagi mereka kecolongan. Raj pun berhasil membawa Citra pergi bersamanya ke tempat di mana Citra tadi kawal. Dan hal tersebut membuat Citra bahagia karena terlepas dari para pengawalnya. Singkat cerita, setelah membawa Citra seharian, akhirnya Raj pun mengantarkannya ke hadapan Bellary. Bellary yang kesal, ia sangat ingin menghabisi Raj. Namun dengan kecerdikannya Raj berkata bahwa ia telah menyelamatkan Citra dari para pengawal yang tak bisa menjaga Citra. Dan Raj juga menyarankan agar pengawalnya diganti saja. Dan hal tersebut membuat Bellary semakin kesal dan ia malah menampar pengawalnya. Setelah kejadian itu, Bellary semakin stres memikirkan keberanian Raj untuk mendekati Citra. Saat itu ia mendapatkan telepon dari temannya seorang menteri yang bernama Bayreda. Bellary menceritakan tentang Raj yang berusaha mendekati Citra. Lalu Bayreda berkata agar Bellary tidak melakukan apapun sebelum ulang tahun Citra yang bertepatan dengan tahun baru. Dan jika itu sudah terlewati, Bellary boleh melakukan apapun kepada Raj. Bayreda juga menyarankan Bellary untuk mengurung Citra agar tidak bertemu dengan Raj. Di sisi lain, Raj meyakinkan dokter bahwa ia akan segera mendapatkan uang untuk operasi tersebut. Akan tetapi saat itu James menghubungi Raj. James berkata bahwa keamanan Citra kini semakin diperketat. Dan Citra dikurung di rumah agar ia tidak bisa bertemu dengan Raj. James tersenyum dan berkata bahwa Raj akan kalah. Setelah itu Raj menghubungi Citra. Raj berkata bahwa ia akan datang ke rumah Citra dan meminta jawabannya. Akan tetapi Citra menolak karena itu akan membahayakan Raj. Dan Citra berjanji bahwa tepat di hari ulang tahunnya Citra akan mengungkapkan cintanya di tempat kelas tari. Mendengar hal tersebut Raj pun merasa senang. Kemudian Raj menghubungi James kembali. Raj berkata bahwa perkataan James itu salah karena Citra akan mengungkapkan cintanya tepat di hari ulang tahunnya. Dan Raj meminta agar James segera menyiapkan uang tersebut. Singkat cerita, malam tahun baru pun telah tiba. Bellary mengetahui jika Citra pergi dari rumah dan ia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Citra. Lalu Citra pun mengendarai motornya dengan penuh ketakutan karena anak buah Bellary telah mengejarnya. Setelah bertemu Raj, Citra memberitahukan bahwa Bellary telah mengetahui tentang hubungan mereka. Tak lama anak buah Bellary pun datang dan mereka mengepung Citra dan Raj. Kemudian Raj pun menghajar mereka semua.
itu Bellary melihat Citra dan Raj yang hendak kabur. Lalu Bellary menembaki mereka berdua. Akan tetapi inspektur yang merupakan antek-anteknya menghentikan Bellary. Inspektur tersebut berkata bahwa itu akan membahayakan Citra. Dan kebenaran pun terungkap. Ternyata Citra bukanlah anak kandung Bellary, melainkan keponakannya. Dan ia memanjakan Citra selama ini hanya untuk membunuhnya di hari ulang tahunnya. Karena di hari ini Citra sudah cukup umur untuk memberikan tanda tangannya di dokumen tanah seluas 3.000 hektar milik ayahnya yang sudah meninggal. Dan dengan begitu Bellary akan mendapatkan keinginannya. Akan tetapi kenyataannya Citra malah kabur bersama Raj yang membuat Bellary murka. Kemudian Bellary memerintahkan semua antek-anteknya untuk mencari Citra dan Raj. Bellary juga memerintahkan Rama orang kepercayaannya untuk mencari Citra. Akan tetapi Rama secara diam-diam menghubungi Citra. Rama mengingatkan Citra untuk berhati-hati agar rencananya tidak gagal. Dan Rama juga menyuruh Citra untuk membuang ponselnya agar tidak bisa dilacak. Saat itu Citra terlihat sangat bahagia. Lalu Citra berkata bahwa ia senang karena bisa terlepas dari pengawalnya. Saat itu sebuah helikopter melintas di atas mereka yang membuat mereka ketakutan dan berlindung. Tak lama Citra dan Raj bertemu dengan sepasang kekasih. Saat itu Raj meminjam ponsel mereka untuk menghubungi Rangela. Lalu Rangela memberitahukan bahwa ia berada dalam sekapan Bellary. Raj yang belum mengetahui kebenarannya, ia berkata bahwa ia dan Citra akan kawin lari. Mendengar hal tersebut, Bellary pun sangat marah dan ia mengancam Raj bahwa ia akan membunuhnya. Akan tetapi Raj malah menantangnya. Setelah itu Raj mengembalikan ponsel tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama polisi pun datang dan menanyakan keberadaan Raj kepada sepasang kekasih tadi. Dan mereka dianggap telah membantu pelarian Raj karena polisi telah melacak nomor ponselnya. Dan akhirnya mereka pun ditangkap. Di sisi lain, Bayreda menemui Bellary karena rencana mereka selama 13 tahun ini gagal hanya karena kekurang hati-hatiannya Bellary. Dan akhirnya Bayreda memanggil anaknya dari Dubai yang bernama Wisnu untuk mencari Citra dan mengalahkan Raj. Saat itu Wisnu marah karena Citra berhasil melarikan diri karena Wisnu mengetahui rencana Bellary dan ayahnya. Lalu Wisnu memutuskan untuk memburu mereka berdua. Dan hal tersebut membuat Rama menjadi khawatir. Di sisi lain, Citra dan Raj masih terjebak di suatu tempat. Di sana Citra melihat bunga lili yang ternyata bunga tersebut adalah bunga kesukaannya. Lalu ia meminta Raj untuk mengambilkannya. Dan tiba-tiba Raj teringat dengan Amu yang dulu memintanya untuk mengambilkan bunga lili. Dan dengan senang hati Raj pun mengambilkan bunga tersebut. Saat itu kalung Amu terlihat di leher Raj. Lalu Raj memasukkannya kembali ke dalam bajunya. Kemudian Raj memberikan bunga tersebut kepada Citra. Saat itu Raj berkata bahwa Citra sama seperti gadis yang dicintainya di masa kecil yang juga menyukai bunga lili. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah perkampungan. Kemudian mereka menghampiri sebuah warung. Di sana mereka memesan makanan. Akan tetapi pemilik warung tersebut melihat mereka dan menyamakannya dengan foto yang beredar. Kemudian ia menghubungi Bellary yang saat itu sedang bersama Rama. Setelah itu Rama menghubungi seseorang. Ia berkata jika orang tersebut harus melindungi Citra dan Raj. Tak lama anak buah Bellary datang. Di sana mereka menembaki Citra dan Raj. Lalu Raj meledakkan tempat tersebut. Kemudian Citra dan Raj pun berlari. Saat itu sebuah mobil melintas dan menyelamatkan mereka. Lalu Raj berterima kasih kepada pengemudi mobil tersebut yang ternyata itu adalah James. Saat itu Raj pun kebingungan. Kemudian ia turun dari mobil. Ia meminta agar James segera memberikan uang taruhan tersebut. Akan tetapi James hanya tersenyum. Lalu Raj meminta agar Citra mengungkapkan cintanya karena dengan begitu ayahnya akan selamat. Akan tetapi Citra juga malah tersenyum. Dan hal tersebut membuat Raj marah karena ayah Raj sedang sekarat menunggu uang untuk dioperasi. Lalu Citra memberitahukan bahwa operasi ayahnya itu sudah selesai. Kemudian James menunjukkan video ayah Raj yang telah dioperasi.
Dan dalam video tersebut ayah Raj mengucapkan terima kasih kepada Raj karena Raj telah mempertaruhkan nyawanya untuk kesembuhannya. Saat itu Raj bingung dengan semua kejadian tersebut dan ternyata semua ini adalah rencana Citra. Ternyata bukan Raj yang memasuki kehidupan Citra karena taruhan, tapi Citra lah yang masuk ke kehidupan Raj dengan memanfaatkan keadaan ayah Raj. Karena selama 13 tahun ini Citra dikalahkan oleh kekejaman Bellary yang berkedokkan kasih sayang. Lalu Citra meminta bantuan James untuk menghubungkan dirinya dengan Raj. Saat itu tiba-tiba James terkena serangan anak buah Bellary. Kemudian mereka pun mencoba melarikan diri dengan memasuki hutan. Di sana mereka diserang oleh anak buah Wisnu. Kemudian Raj menghajar mereka semua. Akan tetapi James terkena serangan mereka. Tak lama Wisnu datang dengan helikopternya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Citra. Saat itu Raj berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Wisnu. Lalu Wisnu menyeret Citra dan tanpa sengaja Citra menarik kalung Raj. Melihat kalung tersebut Citra pun terkejut dan teringat sesuatu. Lalu Citra memanggil Raj dengan sebutan Cherry. Mendengar hal tersebut Raj pun terkejut dan berbalik memanggil Citra dengan sebutan Amu. Lalu Citra melemparkan kalung tersebut untuk memberikan kembali kekuatan Raj. Citra juga melemparkan tas yang selalu dibawanya. Lalu Wisnu pun berhasil membawa Citra. Setelah itu James bertanya mengapa Raj mengetahui nama Amu. Raj menjawab bahwa hanya ayahnya dan Amu yang selalu memanggilnya Cherry. Dan akhirnya James tahu jika Raj adalah anak Surya Narayana. Kemudian ia menghubungi ayahnya. James memberitahukan jika Raj adalah anak Surya Narayana dan ternyata ayah James itu adalah Rama. Lalu James menceritakan peristiwa yang terjadi 13 tahun yang lalu, di mana ledakan itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan yang direncanakan oleh Bellary. James juga menceritakan jika ayah Raj adalah orang yang sangat baik dan karena kebaikannya itu para penduduk menganggapnya sebagai dewa. Karena ayah Raj hanya memikirkan kesejahteraan untuk penduduk sekitarnya. Dan akhirnya ia bertemu dengan sahabatnya Ragupati yang tak lain adalah ayah Citra. Dengan saran Surya, ayah Citra membeli lahan seluas 3.000 hektar di desa tersebut untuk lahan pertanian. Dan ia mempercayakan warga di sana untuk mengelola lahan tersebut. Akan tetapi saat Ragupati pergi ke London untuk berbisnis, Bellary adik ipar Ragupati mengetahui jika lahan tersebut memiliki kandungan biji besi berkualitas bagus dan jika mereka berhasil menambangnya maka mereka akan menjadi kaya raya. Lalu Bellary didukung Menteri Baireda untuk melakukan pertambangan tersebut. Kemudian Bellary meyakinkan kepada para penduduk bahwa proyek tersebut akan meningkatkan mata pencaharian mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Surya pun mendatangi warga. Ia meminta agar para warga tidak menyetujui proyek tersebut. Akan tetapi mereka yang sudah terpengaruh ucapan Bellary tidak menghiraukannya. Kemudian Surya berniat akan memberitahukan hal tersebut kepada Ragupati. Akan tetapi saat itu seorang mata-mata mengetahui niat Surya dan akhirnya Bellary menculik Surya dan istrinya. Bellary mengancam akan membunuh mereka. Dan saat Ragupati pulang, ia curiga karena Surya tidak muncul di hadapannya. Lalu Ragupati mendatangi rumah Surya. Di sana ia melihat kesedihan ibu Raj. Lalu Ragupati menyelamatkan Surya dari sekapan Bellary. Setelah itu Ragupati mengusir Bellary dan Baireda. Dan hal tersebut membuat Bellary merasa terhina. Lalu ia merencanakan sesuatu sebelum peresmian tanah tersebut. Dan akhirnya di saat hari peresmian anak buah Bellary menyerang mereka. Di sana anak buah Bellary membunuh Ragupati dan Surya Narayana beserta keluarganya. Dan mereka juga membunuh sebagian warga di sana.
Akan tetapi mereka menyelamatkan Citra yang merupakan pewaris tunggal tanah tersebut. Lalu ayah James berkata jika mereka harus mengurus Citra sampai ia berusia 18 tahun. Karena di saat itulah tanda tangan Citra akan dianggap sah dan tanah tersebut akan menjadi milik Bellary sepenuhnya. Setelah menceritakan semua itu, James memberikan dokumen tanah yang selalu dibawa Citra di dalam tasnya untuk meneruskan perjuangan ayah Raj. Kemudian Raj membawa James ke rumah sakit. James, hospital kita. Di tempat lain Citra disekap oleh Bellary. Saat itu Bellary bertanya mengapa Citra kabur darinya. Citra menjawab karena Bellary bukanlah ayahnya dan Bellary lah yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Bellary pun mencurigai Rama. Awalnya Rama ketakutan dan tidak mengakui jika ia yang telah menceritakan semua itu kepada Citra. Lalu Wisnu bertanya untuk apa James membantu mereka jika bukan Rama yang memintanya. Lalu dengan beraninya Rama memberitahukan bahwa mereka telah dibodohi olehnya. Karena sebenarnya tidak perlu menunggu Citra dewasa untuk mendapatkan tanda tangannya. Sebenarnya saat itu juga Bellary dapat menggali lahan tersebut dengan surat kuasa. Karena Bellary masih keluarganya. Saat itu Rama tak takut mati. Karena ia yakin jika seseorang akan membunuh Bellary dan antek-anteknya. Rama juga mengungkapkan bahwa Raj adalah anak Surya Narayana yang telah dibunuh oleh Bellary. Mendengar hal tersebut, mereka pun terkejut. Saat itu James menghubungi Rama. Lalu Baireda menyuruh Rama untuk mengangkat telepon tersebut dan meminta agar mereka membawa dokumen tersebut ke desa Raya Durgam. Setelah mengatakan itu, Rama tersenyum dan berkata bahwa bukan Amulah yang akan terbunuh, tapi merekalah yang akan dibunuh oleh Raj. Mendengar hal tersebut, Wisnu pun langsung menembak Rama. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di Raya Durgam untuk menunggu Raj. Tak lama Raj pun datang ke tempat tersebut, dan para penduduk di sana melihat Raj adalah jelmaan dari Surya Narayana. Saat itu Bellary menakut-nakuti Raj, akan tetapi Raj tidak berkata apa-apa. Lalu Raj memberikan dokumen tersebut dan meminta agar Amu dibebaskan. Akan tetapi Wisnu malah memperlihatkan Amu yang disembunyikan di suatu tempat. Dan Raj harus menyelamatkannya, karena jika tidak maka dalam waktu 10 menit Amu akan tewas. Setelah itu Raj bergegas untuk mencari Amu. Saat itu Raj mengetahui jika Amu disembunyikan di sebuah kuil. Saat akan memasuki kuil tersebut, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Beruntungnya Raj selamat dari ledakan tersebut. Kemudian Raj menghajar semua anak buah Bellary dan ia juga membunuh semua orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Di akhir film, Raj pun berhasil menyelamatkan Amu. Setelah itu Raj dapat mewujudkan impian ayahnya untuk membuat para penduduk menjadi petani. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.